Kejanggalan insiden penembakan Haji Permata oleh Bea Cukai Batam. Haji Permata, pengusaha Batam keturunan Bugis, tewas dimoncong senjata petugas Bea Cukai di perairan Sungai Bela, Kabupaten Inhil, Riau belum lama ini. Kematian pria bernama asli Jumhan Biselu itu membuat sejumlah kerabat, terutama dari kekerabatan keluarga Sulawesi Selatan, KKSS, mengecam tindakan petugas Bea Cukai. 3 lubang peluru bersarang di dada Haji Permata. Para kerabat menilai, petugas sengaja menghabisi Haji Permata. Petugas Bea Cukai sendiri menyebut, tindakan itu diambil setelah mereka mendapat intimidasi dari kelompok Haji Permata CES. Saat itu petugas BC menguasai 2 high-speed craft HSC dengan muatan rokok ilegal yang merupakan milik Haji Permata. BC menyebutkan adanya aksi anarkis sejumlah massa yang kemudian tiba menggunakan perahu motor untuk merebut kembali HSC tersebut. Saat itu, Haji Permata dikabarkan ikut terlibat perselisihan dengan petugas BC, namun beberapa kerabat mengungkap penembakan itu janggal. 1. Melawan petugas. Kronologis peristiwa penembakan hingga menghilangkan nyawa disebutkan oleh pihak BC karena melawan petugas. Anggota kami sudah dalam posisi terdesak dan pelaku sudah menyerang dengan mengayunkan senjata tajamnya ke badan petugas. Dalam keadaan terdesak dan keselamatan jiwanya terancam, maka petugas melakukan pembelaan diri dan terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas Bea Cukai, kata Syarif, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Haji Permata yang diperkirakan berumur 77 tahun itu disebutkan beberapa sumber tokoh Bugis di Batam dan Inhil sudah susah untuk bergerak dan berjalan sendirian. Haji Permata itu orangnya sudah tua. Untuk berjalan saja beliau perlu ditopang. Kok dikatakan menyerang, kata Edi Sindrang, Ketua Paguyuban Bugis Palapi Arona Ogi, PAO. 2. Petugas BC tidak mengalami luka. Petugas BC dikatakan Kepala BC Tembilahan Ariwibawa Yusuf tidak ada mengalami luka-luka. Tidak ada luka-luka. Petugas BC tidak ada mengalami luka tembak, ujarnya. Padahal disebutkan dalam press release Dirjen BC, Haji Permata dan anak buahnya menyerang petugas BC. Mereka melempari kapal BC 10.009, BC 15.040, BC 15.041, dan HSC yang dikuasai Bea Cukai dengan bom molotov, mercon, serta kembang api. Tembakan peringatan beberapa kali dilakukan Satgas Patroli Laut Bea Cukai. Peringatan itu tidak dihiraukan, justru massa yang berjumlah belasan tersebut malah secara brutal menyerang petugas dengan senjata tajam sambil berupaya untuk merangsek masuk ke HSC yang telah dikuasai Bea Cukai yang hanya dikawal oleh 4 orang petugas. Pada satu kesempatan, kelompok penyerang tersebut berhasil menyandarkan kapal pancung mereka ke HSC yang dikuasai oleh petugas dan menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam dan menembakkan mercon ke arah petugas. Press release Dirjen BC. 3. Penembakan terukur oleh petugas BC kepada Haji Permata. Dikatakan Syarif, dalam penembakan Haji Permata oleh BC dilakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku yang menyerang petugas Bea Cukai. Sementara Undang-Undang dalam Permen KRI tentang penggunaan senjata api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pasal 13 Ayat 2 penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diupayakan sedapat mungkin hanya untuk melumpuhkan. Ayat 1a berbunyi, tidak adanya alternatif lain untuk menghentikan tindakan orang, sekelompok orang dan atau awak sarana pengangkut yang mengancam keselamatan jiwa pejabat bea dan cukai dan atau kapal patroli.
Sementara dilaporkan di tempat kejadian perkara, TKP, Haji Permata ditembak sebanyak 3 kali. Penembakannya itu jarak dekat tanpa adanya tembakan peringatan sesuai SOP. Sangat brutal, dan terlihat pelaku mengincar Pak Haji Permata. Ditembak 3 kali di bagian dada, ungkap Masrur Amin, Ketua KKSS Batam. 4. Penembakan Haji Permata oleh BC tidak sesuai SOP. Ari Wibowo Yusuf mengatakan jenazah Haji Permata ditinggal setelah ditembak. Yang membawa jenazah Haji Permata adalah bukan pihak BC, tetapi rekan atau keluarganya Haji Permata, katanya. Sementara pada pasal 18 ayat 1, setelah melaksanakan tahapan penggunaan senjata api, bea dan cukai wajib memberikan bantuan dan perawatan kepada siapapun yang terluka atau terkena dampak dari senjata api. Dinas memberitahu keluarga dari siapapun yang terluka atau terkena dampak penggunaan senjata api. 5. BC Tembilahan dan BC Tanjung Balai tidak memberikan klarifikasi penembakan. Wartawan yang hadir pada press release di kantor BC Tembilahan mempertanyakan terkait petugas mana yang melakukan tembakan. Pihak BC Tembilahan bungkam mengenai hal tersebut. Saat ini masih dilakukan pendalaman. Sekarang petugas patroli Bea Cukai Tembilahan saat ini masih berada di Bea Cukai Kepri, jawab Ari Wibowo saat ditanyai awak media. Sementara peristiwa penembakan sudah terjadi pada Jumat pagi, 15/1 lalu. Begitu juga dalam keterangan pers Dirjen Bea Cukai yang mengatakan patroli laut dilakukan oleh BC Tanjung Balai dan BC Tembilahan. Namun tidak menyebutkan pihak mana yang melakukan penembakan Haji Permata. 6. Satu rekan Haji Permata lompat ke sungai tak ditemukan. Dalam keterangan pers Dirjen BC dikatakan aksi pengejaran dilakukan. Seorang ABK Haji Permata melompat dari HSC bermuatan rokok ilegal itu ke laut. Kapal BC 10.009 tetap melakukan pengejaran hingga akhirnya anak buah kapal 1 dari 4 HSC tersebut kabur dengan cara melompat ke air. Setelah situasi lebih kondusif, Satgas Patroli Laut Bea Cukai berupaya mencari dan menyelamatkan awak kapal HSC yang sebelumnya terjun ke air, namun tidak mendapatkan hasil, kata Syarif. Juga dikatakan BC Tembilahan. ABK tersebut hingga saat ini belum ditemukan. Kami belum menemukan, kata Ari, Kepala BC Tembilahan. 7. Keberadaan batu dan kayu. Dirjen BC mengatakan adanya batu dan kayu yang dipersiapkan Haji Permata dan ABK-nya. Yang mengejutkan, dalam pencacahan juga ditemukan 2 karung berisi batu dan kayu yang sepertinya disiapkan untuk melakukan perlawanan atau penyerangan kepada petugas dalam keterangan tertulis yang dirilis Bea Cukai Kepri. Di sana disebutkan jika ABK melempari kapal BC 10.009, BC 15.040, BC 15.041, dan HSC yang dikuasai Bea Cukai dengan bom molotov, mercon, serta kembang api. Apalagi disebut saat Haji Permata melakukan penyerangan dengan senjata tajam, tidak ada disebutkan penyerangan dilakukan dengan batu dan kayu. Padahal dikatakan ditemukan 2 karung berisi batu dan kayu yang sepertinya disiapkan untuk melakukan perlawanan atau penyerangan kepada petugas. 8. Muncul nama Tongseng saat BC Tembilahan memberikan keterangan pers terkait penembakan Haji Permata. Salah satu anak Haji Permata dan simpatisannya hadir. Beberapa kali mereka meneriakkan nama Tongseng. Tangkap penyelundup Tongseng, jangan hanya Haji Permata, teriak salah satu simpatisan. Wartawan menanyakan kepada BC Tembilahan mengenai siapa Tongseng. Ari menjawab tidak tahu menahu. Kami tidak tahu, tukasnya.
Adapun jenis senjata yang digunakan oleh petugas BC dalam melakukan patroli adalah laras panjang dan pistol.